ini kalau nggak saya bikin konten nih, kayaknya saya nggak nyenyak tidurnya ini. Kepikiran gitu. Karena lucu sekali nih. Jadi kalau saya nemuin hal-hal yang lucu itu, saya nggak mau simpan sendiri gitu. Saya ingin bagikan kepada kalian. Ya karena kalau mau bagi-bagi uang saya nggak bisa, jadi bagi kelucuan aja. Jadi sebelum saya membahas terkait Ustadz Adi Hidayat ini, silahkan simak dulu video berikut ini. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi, lawannya. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi, tak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dan beliau membuktikan, ya tak pernah sembunyi-sembunyi, semua tampak. Ya, anggaran tampak dibuka, program tampak dibuka. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Permisi Ustadz, saya pengen ikut ta'lim. Kemasukan jin itu mustahil. Termasuk manusia itu pasti lembut. Jadi kalau ada manusia yang kasar, itu pasti ada masalah dalam problem hidupnya. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan ins, itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Saya tidak katakan itu. Takbir. Jadi gimana? Pasti kalian ada yang ketawa tuh ya? Atau jangan-jangan kalian nggak ngerti di mana bagian lucunya? Tapi ya maklum gitu, karena kita kan orang Indonesia, kita nggak paham bahasa Arab. Sebagian kita mungkin nggak paham bahasa Arab, dan itu wajar gitu karena kita ini orang Indonesia. Jadi kalau nggak tahu bahasa Arab biasa aja gitu. Yang bahaya itu kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, itu bahaya tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti di mana bagian lucunya, saya ingin jelaskan dulu gitu, karena Ustadz Adi Hidayat ini mengklaim bahwa Anies gitu, nama dari Anies itu ramah katanya. Jadi asal katanya udah mirip belum sama Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Asal katanya itu dari ins. Nah dalam Al-Quran itu disebutkan di mana ada ins itu selalu dengan jin katanya, selalu berkaitan. Dan kemudian beliau juga sebutin tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama Anies, kesimpulannya gitu, jadi dia ini jin gitu, karena nggak suka sama Anies. Ini mau saya jelasin gitu, karena ini campur aduk dan konyol sekali penjelasannya gitu, karena Anies dalam bahasa Arab itu artinya memang ramah. Tapi asal katanya ins yang disebutkan sama Ustadz Adi Hidayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat Al-Quran yang berarti insah. Karena insah dalam ayat Al-Quran itu artinya manusia, bukan ramah. Sementara ramah ini kata sifat, salah satu sifat manusia. Ya manusia itu punya banyak sifat gitu. Ya marah, iri, dengki, benci. Ya ramah gitu, keras, kasar, itu sifat manusia. Ramah ini hanya salah satunya. Jadi kalau kemudian ini diklaim bahwa ramah itu manusia, agak nyambung gitu. Karena secara kaidah bahasa, manusia itu kata benda, karena nampak wujud ada aslinya, kelihatan oleh mata, sementara sifat, ya sifat aja gitu. Sifat suatu benda atau sifat manusia. Jadi ini berbeda gitu. Dalam Al-Quran yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan Anies gitu. Bukan wa ma khalaqtul jinna wal Anies, enggak. Wal insa, manusia. Dan Anies ini cuma salah satu manusia yang ada di bumi ini. Namanya Anies gitu. Tapi dia bukan representasi manusia. Jadi nggak bisa misalkan kita nggak suka sama Anies kemudian diklaim seolah-olah kita ini anti dengan manusia. Nggak bisa. Karena Anies itu cuma nama salah satu manusia di bumi. Jadi dari sudut pandang Ustadz Adi Hidayat yang kemudian mengait-ngaitkan Anies dengan ayat Al-Quran yang berarti manusia, secara bahasa itu nggak nyambung, secara tafsir Al-Quran itu salah sama sekali dan fatal. Ini bagian dari penistaan agama gitu.
Karena kemudian seolah-olah ini diklaim bahwa orang yang mengkritik atau nggak suka dengan Anies itu kemudian jin, bangsa jin gitu ya. Ini udah fatal sekali gitu. Karena kalau Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa jin itu tersembunyi, nggak kelihatan. Iya, itu dalam sudut pandang kacamata umum. Tapi Nabi ada yang bisa melihat jin. Tuhan juga bisa melihat gitu, jin. Ya karena maha melihat gitu. Nah, yang menjadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini gak nyambung sama sekali. Entah itu soal jinnya, nasnya, manusianya, dan Aniesnya sendiri. Jadi kalau kemudian hanya demi membela kepentingan Anies, hanya demi membela karir politik Anies Baswedan, satu orang manusia di bumi gitu ya, yang bernama Anies, kemudian menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, ini fatal sekali gitu. Ya karena kalau ayat ini digunakan untuk membela Anies, kan seolah-olah jadinya ayat ini diturunkan untuk membela Anies. Padahal Anies cuma satu manusia dari sekian jutaan miliaran manusia yang pernah ada di bumi ini gitu. Jadi ya ini lucu karena kaedah bahasanya salah, tafsirnya salah, tapi juga mengerikan, menyedihkan sekali. Karena Al-Quran yang kita agungkan, muliakan gitu ya, kemudian ayat-ayatnya digunakan hanya untuk membela kepentingan salah satu orang di Indonesia. Ini penistaan, penghinaan sekali kepada umat agama Islam gitu.